Ada banyak sekali platform untuk kita jadikan bisnis online. Entah itu Facebook, YouTube, Instagram, website, dan lain sebagainya. Apakah perlu kita optimasi dari semua itu? Atau kita perlu memiliki semuanya itu? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bidarasurga.com. Kali ini kita seri mempelajari tentang bisnis online. Jadi kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah, semoga sehat-sehat semuanya. Ada banyak sekali platform tempat berkumpul banyak orang, entah itu sosial media dalam bentuk Facebook, YouTube, kita punya website, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu merupakan platform. Artinya banyak orang berada di sana, dan kita kalau masuk dan terjun dalam dunia bisnis online, kita harus berhasil menawarkan produk, jasa, ataupun barang kepada mereka tertarik sehingga terjadi pembelian. Nah, dari berbagai macam platform itu memiliki karakteristik masing-masing. Setiap platform itu mempunyai karakter masing-masing yang menjadikan mereka berbeda antara satu sama yang lain. Pahami dan kenali ciri-ciri orang yang nimbrung dan datang ke platform tertentu. Ya, entah itu di Facebook, karakternya seperti apa para pengunjung di Facebook. Kalau kita YouTube, misalkan platformnya seperti apa para market atau pengunjung yang datang ke YouTube. Termasuk juga Instagram, termasuk juga TikTok, dan lain sebagainya. Setiap platform itu memiliki karakter yang berbeda-beda, kawan-kawanku. Kemudian kalau kita tanya apakah harus memiliki semuanya, kalau bisa miliki semuanya, namun tidak semuanya dioptimasi, tidak semuanya ditata sedemikian bagus dan menguasai kita terhadap semua platform itu. Tidak perlu seperti itu. Yang dibutuhkan itu adalah berdasarkan dalam buku Sukses Reseller karangannya Mas Yazid di sini. Maka dari berbagai macam platform yang ada, tidak semuanya dioptimasi, tidak semuanya harus kita kuasai. Cukup kita memperhatikan 3 hal saja yang perlu kita kuasai. Pertama adalah cari yang paling populer, yang paling terpopuler. Ya, kalau yang paling terpopuler adalah platform TikTok misalkan, ya kita punya harus, ya, channel di TikTok. Kemudian kita pasang iklan terkait dengan produk yang akan kita jual di TikTok. Dan harus menyesuaikan karakter yang dibutuhkan dari produk yang kita tawarkan, yang kita upload di TikTok tersebut. Nah, jadi mana yang paling terpopuler itu yang kita optimasi. Kemudian yang kedua, ya, itu mana yang sedang lagi viral. Jadi setiap platform itu ada yang viral, ya, sesuatu yang viral. Nah, itu cenderung dicari oleh banyak orang, cenderung dikunjungi oleh banyak orang. Nah, disitulah kita masang aset, ya. Kita miliki platform tersebut, kita nimbrung dan kita upload terkait dengan produk yang ingin kita jual. Jadi seriusinlah yang viral-viral saja. Itu cenderung efektif. Kemudian yang ketiga, kawan-kawanku, optimasi standar kebutuhan. Jadi dioptimasi itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak semuanya kita optimasi, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan saja.
Kalau kita mau serius di YouTube, ya YouTube lah yang kita butuhkan dan kita optimasi besar-besaran. Di antara mengoptimasi, kalau kita memilih YouTube misalkan, itu ada websitenya, di layar YouTube-nya itu terklik tombol website menuju ke website nantinya. Kemudian ada logo brand misalkan, kemudian ada link lokasi Sherlock misalkan. Kalau diklik juga ada video yang terpopuler misalkan. Kalau diklik juga deskripsinya ada nomor WhatsApp yang bisa klik dihubungi misalkan, atau yang semisalnya. Jadi dioptimasi. Nah, dari semua yang ada itu dioptimasi sesuai dengan yang kita butuhkan dan yang pas dengan market kita. Baik, itu 3 hal terkait dengan dari banyaknya platform di dunia internet. Kalau kita mau jualan, kita gunakan untuk bisnis online, ternyata tidak semua dari platform itu dioptimasi, diberdayakan, atau kita dalami menguasainya. Cukup 3 hal aja yang kita perhatikan. Pertama, mana yang paling terpopuler. Yang kedua, seriusin yang viral. Dan yang ketiga adalah optimasi standar kebutuhannya. Jadi yang dioptimasi adalah berdasarkan standar kebutuhan. Nah, dari 3 hal itu kawan-kawanku, perlu kita canangkan secara serius apa yang akan kita upload, apa yang kita isi di dalamnya. 3 hal juga yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama berdasarkan yang ada di buku ini, yang pertama adalah testimoni. Banyak-banyak menyampaikan testimoni terkait dengan keunggulan produk kita, baik itu diambil oleh seorang tokoh masyarakat, seorang artis, dan lain sebagainya. Nah, perbanyaklah testimoni, maka brand image, kepercayaan, terjadi closing penjualan, dan keseriusan orang untuk menghubungi kita akan lebih tinggi. Yang kedua, kawan-kawanku, diedukasi. Ya, diedukasi terkait dengan manfaat benefit dari produk kita. Banyak-banyak kita mengupload dan menyampaikan, memposting terkait dengan edukasi produk kita, maka akan terjadi proses penjualan dan bisnis online kita akan insya Allah akan lancar. Kemudian yang ketiga, branding promosi. Ya, branding promosi. Jadi kita banyak-banyak untuk menyampaikan brand terkait dengan produk kita. Banyak-banyak menyampaikan brand akan menancap ke dalam pikiran orang yang sedang berinteraksi, engagement dengan postingan kita, maka itu akan banyak meraih keuntungan dalam proses penjualan dan bisnis online akan menjadi lancar. Sama dengan promosi iklan yang ada di televisi itu dah kurang lebihnya. Misalkan salah satu produk dari makanan mie misalkan, siapa yang tidak tahu produk itu, tapi muncul terus-terusan sehingga di dalam benaknya sudah terbrand oleh para penonton bahwa mie inilah yang enak untuk dimakan, padahal banyak merek-merek mie yang lain. Nah, itu dia. Jadi tujuan iklan itu kawan-kawanku, tujuan iklan yang sesungguhnya adalah bukan untuk membuat terjadi closing, tapi menancapkan brand ke dalam pikiran orang yang sedang menonton secara terus-menerus, ditancapkan sampai terjadi brand image menguasai market dalam setiap pikiran orang yang nonton. Dah, itulah tujuan dari iklan. Maka iklan itu sendiri tidak hanya satu kali, berkali-kali muncul. Justru itu akan menjadi lebih baik. Itu saja dari yang kita bahas bersama terkait dengan buku Sukses Reseller. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tonton video kami yang lain terkait dengan bagaimana membangun reseller, menjaga kepercayaan, manajemen dari para reseller, dan lain sebagainya. Hanya ada di channel bidarasurga.com. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan terkait dengan bisnis online, silahkan aja. Kami senang berbagi informasi. Tanyakan aja di komen ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Kami sedang membuka reseller, pasukan penjualan, untuk partisipasi membantu kawan-kawan bidara lover yang mungkin ingin memulai bisnis online tapi bingung bagaimana caranya. Bergabung aja di komunitas kami.
klik saja pojok kanan atas, nanti akan menuju ke website kami, daftar di situ, kemudian konfirmasi ke nomor WhatsApp yang tertera tersebut ini, untuk mau bergabung dengan pasukan reseller kami. Akan kami siapkan materi iklannya, akan kami ajari bagaimana cara mempromosikannya sampai memproduksi atau bahkan dropship produk-produk kami ke sasaran order yang sudah terjadi closing. Like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyediakan berbagai macam produk tentang bidara. Jika para sahabat ingin menanam pohon bidara, kami sedang berbagi biji benih bidara gratis, siap kami kirim ke alamat yang Anda inginkan. Hubungi nomor yang tertera di deskripsi di bawah.